Halo teman-teman, dalam pembahasan video kali ini, saya akan membahas mengenai perbandingan dari saham Bank BRI dan saham Bank Mega dengan menggunakan metode CAPM. Nah, perlu untuk diketahui, apa itu CAPM? Capital Asset Pricing Model atau CAPM adalah metode yang digunakan untuk melakukan estimasi besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi. CAPM menjelaskan hubungan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan risiko suatu saham. Nah, jadi CAPM itu digunakan agar bisa melihat gambaran risiko dari setiap aset. Lebih tepatnya, dengan menggunakan CAPM, maka akan tergambar suatu keadaan di mana hubungan dari risiko untuk setiap aset bisa kita terlihat dalam kondisi yang seimbang. Nah, teman-teman, sebelum kita menentukan data-data saham, untuk perbandingan, saya akan menjelaskan sedikit untuk setiap komponen yang ada di dalam metode CAPM, yang nantinya akan dipakai sebagai alat analisa setiap saham. Di dalamnya yang pertama ada return individual. Komponen ini merupakan analisa untuk menganalisis tingkat return suatu saham dalam periode tertentu. Yang kedua ada return market, di mana indeks harga saham gabungan merupakan salah satu analisa yang terdiri dari data harga saham secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada risk free, merupakan analisa untuk menghitung tingkat pengembalian bebas risiko. Nah, adapun data yang hendak digunakan dalam perhitungan risk free yaitu suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan BI rate. Selanjutnya ada risiko sistematik atau beta. Risiko ini menggunakan analisis beta, di mana analisis beta merupakan sebuah proses analisa pergerakan nilai return yang ada dalam sebuah sekuritas. Dan berikutnya yaitu return ekspektasi atau expected return. Bagian ini merupakan analisa ekspektasi return yang nantinya diharapkan oleh investor tersebut, yakni berapa nilainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk setiap komponen untuk menganalisis saham dari Bank BRI. Yang pertama, analisa return individual. Di sini saya akan menganalisis komponen return individual untuk saham Bank BRI. Jadi untuk mendapatkan data RI, kita ambil terlebih dahulu data yang diperlukan dari PT Bursa Efek Indonesia pada website www.idx.co.id. Dari data itu, saya akan menganalisa setiap data pada tiap periode waktu. Dan data yang saya ambil untuk dianalisa yaitu data saham BRI untuk periode 3 tahun. Nah, kita masuk dalam pembahasan. Untuk data pada kolom return individual pada tampilan di tabel didapatkan dengan cara menghitung nilai setiap harga saham Bank BRI yang ada pada tabel harga penutup dengan menggunakan rumus dari komponen ini yaitu RI sama dengan PT kurang PT kurang 1 bahagi PT kurang 1. Dan di sini untuk menghitungnya kami menggunakan Excel berdasarkan rumus return individual tersebut. Jadi untuk menghitungnya yaitu harga saham periode T atau harga saham waktu sekarang dikurangi dengan harga saham periode T kurang 1 atau harga saham sebelumnya dibahagi dengan harga saham periode T kurang 1 atau harga saham sebelumnya. Nah, begitu seterusnya untuk setiap data sehingga saya mendapatkan hasil seperti yang ada pada tampilan tabel berikut ini, yaitu untuk nilai rata-rata dari return individual 0,0080. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk komponen yang kedua return market dari saham Bank BRI. Nah, untuk data IHSG yang diperlukan dalam komponen ini diambil dari PT Bursa Efek Indonesia pada website www.idx.co.id. Nah, kita masuk untuk pembahasan. Setiap data yang ada pada kolom return market didapatkan dengan hasil hitung dari data-data yang ada pada tabel harga penutup IHSG. Dihitung berdasarkan rumus return market, yaitu RM sama dengan IHSG-T kurang IHSG-T kurang 1 bahagi IHSG-T kurang 1. Dan untuk perhitungan di sini kami menggunakan Excel. Langkah menghitungnya yaitu data indeks harga saham gabungan pada periode T atau data IHSG waktu sekarang
dikurangi dengan data indeks harga saham gabungan periode T-1 atau data IHSG sebelumnya, dibagi dengan data indeks harga saham gabungan periode T-1 atau data IHSG sebelumnya. Nah, begitu seterusnya hingga memperoleh hasil rata-rata return market 0,0027. Berikutnya saya akan menganalisis komponen risk free pada Bank BRI. Nah, untuk data di sini bersumber dari Badan Pusat Statistik yang memberikan data BI Rate berdasarkan data yang ada pada Bank Indonesia dan untuk websitenya www.bps.go.id. Tabel berikut ini merupakan data-data periode waktu yang akan dihitung untuk mendapatkan nilai risk free. Tetapi untuk datanya dari angka persen, sudah saya ubah terlebih dahulu ke angka desimal, baru kemudian dihitung. Untuk menghitungnya, saya menggunakan Excel untuk mencari nilai rata-rata dari 3 tahun periode waktu, sehingga didapatkan nilainya seperti pada kolom tabel ini. Selanjutnya, saya akan membahas komponen risiko sistematik atau beta pada saham Bank BRI. Untuk data dari beta, saya dapatkan dari Yahoo Finance karena pada website tersebut sudah ada untuk nilai beta saham Bank BRI, yaitu nilainya 0,89. Nah, selanjutnya di sini saya akan menghitung nilai dari return ekspektasi berdasarkan rumus CAPM, yaitu IRI sama dengan RF tambah B kali IRM kurang RF. Nah, kita masuk untuk pembahasan. Di sini kita akan mensubstitusikan untuk nilai yang diperlukan ke dalam rumus. Untuk yang diketahui, nilai dari masing-masing komponen tersebut yaitu sebagai berikut. RF sama dengan 0,0447, B sama dengan 0,89, RM sama dengan 0,0027. Dan yang nantinya akan kita hitung dalam metode ini yaitu return ekspektasi. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan setiap nilai dari komponen-komponen tersebut ke dalam rumus. Nah, mari kita ikuti untuk pembahasannya. Dan di sini untuk rumus dari CAPM yaitu IRI sama dengan RF tambah B kali IRM kurang RF. Untuk nilai RF yaitu 0,0447, untuk nilai B 0,89, untuk nilai IRM 0,0027, untuk nilai RF 0,0447. Kemudian untuk yang pertama kita hitung yaitu angka yang ada di dalam tanda kurung, sehingga didapatkan 0,0447 tambah 0,89 kali minus 0,042. Selanjutnya dikalikan terlebih dahulu untuk 0,89 kali minus 0,042, sehingga menjadi 0,0447 kurang 0,03738 yang hasil hitungnya menjadi 0,0073 atau sama dengan 1%. Nah, kemudian untuk menganalisa apakah tingkat saham Bank BRI baik atau buruk, atau memiliki tingkat risiko atau memiliki tingkat bebas risiko, saya akan bandingkan kedua data yang sudah dihitung. Untuk data dari RI yaitu 0,0080 atau sama dengan 1%, dan untuk nilai IRI yaitu 0,0073 atau sama dengan 1%. Nah, nilai ini menggambarkan bahwa RI lebih besar dari IRI, sehingga status saham tersebut efisien. Karena tingkat pengembalian saham berdasarkan data saham Bank BRI
lebih besar dari ekspektasi pengembalian saham yang diharapkan. Atau artinya, saham dari Bank BRI memiliki tingkat bebas risiko. Berikutnya untuk saham bandingan yang saya ambil, yaitu saham dari Bank Mega. Nah, di sini saya sudah menghitung setiap data yang ada seperti pada setiap komponen yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga saya dapatkan hasil dari setiap komponennya, yaitu RI 0,0181, RM 0,0027, RF 0,0447, dan beta minus 0,15. Selanjutnya saya akan menghitung untuk nilai dari return ekspektasi atau expected return dari saham Bank Mega. Nah, untuk rumus yang akan digunakan seperti tadi, yaitu rumus dari CAPM, yaitu ERI sama dengan RF tambah B kali ERM kurang RF. Nah, di sini saya akan mensubstitusikan nilai dari setiap komponen ke dalam rumus, dan untuk nilai komponen yang diketahui, yaitu RF sama dengan 0,0447, B sama dengan minus 0,15, RM sama dengan 0,0027, dan untuk yang ditanyakan yaitu ekspektasi return. Mari kita lihat bersama untuk menghitung ekspektasi return dengan metode CAPM, di mana untuk rumus CAPM yaitu ERI sama dengan RF tambah B kali ERM kurang RF, di mana untuk nilai RF yaitu 0,0447, untuk nilai B yaitu minus 0,15, untuk nilai ERM yaitu 0,0027, untuk nilai RF yaitu 0,0447. Dan yang akan kita hitung terlebih dahulu untuk nilai yang ada di dalam tanda kurung, yaitu 0,0027 dikurangi dengan 0,0447. Sehingga dari hasil hitung didapatkan minus 0,00177. Angka tersebut kita kalikan dengan beta yaitu minus 0,15. Selanjutnya didapatkan hasil 0,002655 dan dikalikan dengan nilai dari RF yaitu 0,0447. Hasilnya 0,0450 atau 4%. Nah, dari hasil ini kita akan lihat perbandingan dari metode CAPM berdasarkan dari kesimpulan hasil yang kita dapatkan. Untuk nilai dari RI yang sudah kita cari tadi yaitu 0,0181 atau sama dengan 2%. Kemudian untuk nilai ERI yang telah kita hitung nilainya 0,0450 atau 4%. Untuk nilai ini menggambarkan bahwa RI lebih kecil dari ERI, sehingga status saham tersebut tidak efisien karena tingkat pengembalian saham berdasarkan data dari saham Bank Mega lebih kecil dari ekspektasi pengembalian saham yang diharapkan. Atau artinya, saham dari Bank Mega memiliki tingkat risiko di masa mendatang. Jadi teman-teman, setelah kita mengestimasi untuk saham dari Bank BRI dan saham dari Bank Mega, dari data-data tersebut dapat kita lakukan perbandingan untuk kedua saham ini. Nah, di sini saya lebih memilih saham dari Bank BRI karena untuk saham dari Bank BRI memiliki tingkat bebas risiko berdasarkan analisa dari metode CAPM dibandingkan dengan saham Bank Mega yang memiliki tingkat risiko di masa mendatang.